Shalom dan selamat bertemu kembali dalam pertemuan 40 hari doa dan puasa kita secara atas talian. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari yang ke-30 pada hari ini. Kita sangat bersyukur untuk kekuatan dan penyertaan Tuhan kepada kita semua, khususnya dalam kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk berdoa bersama-sama. Walaupun kita tidak dapat bersemuka, tetapi kita percaya dalam firman-Nya. Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari saudara-saudari, bersama kita tinggikan Tuhan kita. Dia Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Namanya berkuasa di atas doa-doa dan pujian kita. Haleluya. Haleluya, mari kita semua berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia akan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalam-Mu. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita.
melupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setiakan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Ku mau setiakan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara dan saudari, sekarang kita masuk dalam ruangan firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah kata-kata terakhir yang penting. Bagaimana seseorang meninggal dunia menunjukkan banyak hal tentang bagaimana dia hidup. Perhatikan kata-kata terakhir yang dikatakan Daud kepada Salomo. Aku ini akan menempuh jalan yang sangat fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 2. Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pribadi dalam persepsi Daud? Kenaikan Salomo menjadi raja jika dibandingkan dengan ayahnya Daud berbeza sama sekali. Kerajaan Salomo datang di atas pinggan perak. Dia tidak pernah berjuang atau berperang untuk menjadi raja, dan tidak tahu apa-apa tentang perjuangan yang dilalui oleh Daud. Kata-kata terakhir dari Daud penting karena dia mengingatkan Salomo bahwa janji-janji Tuhan adalah sumber jaminan dan kekuatan. Orang yang tahu bagaimana mempercayai dan mentaati, yakin bahwa Tuhan akan proaktif dalam urusannya dan terlibat dalam hidupnya. Akhirnya, untuk menegakkan keadilan, memerlukan tanggung jawab untuk menunjukkan kebaikan kepada mereka yang layak menerimanya. Salomo menyadari apa yang dihadapi dalam memenuhi keinginan ayahnya. Dia perlu mencari lautan kebenaran yang besar ketika dia mencari kebijaksanaan dari Tuhan. Inti dari doanya dalam pasal 3 ayat 9 mengatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Salomo tahu keterbatasannya dan kemana dia harus bawa kekurangannya. Dia berpaling kepada Dia yang di dalamnya semua pengetahuan ditemukan, sumber semua kebijaksanaan. Kerendahan hati adalah pendekatan yang tepat, tetapi yang terpenting kata-kata terakhir ayahnya Daud. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Harus pandang serius. Adakah Daud akhirnya meninggalkan warisan yang luar biasa? Iya, dia melakukannya sampai pada titik ketika dia menyerahkan pemerintahan kepada Salomo. Meskipun Daud ditolak sampai tahap tertentu oleh saudara-saudaranya ketika dia masih muda, dia belajar untuk melayani Tuhan dengan setia dalam hal-hal yang sangat kecil, dan karena dia mengenal Tuhannya,
dia mampu selaraskan dan membiarkan Tuhan bekerja melalui hidupnya. Amin, saudara-saudara. Sekarang kita masuk di dalam ruangan doa syafaat. Doa yang pertama, berdoa agar kita terus melangkah dan mengetahui hadirat Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan mempunyai seseorang yang mengawasi kita untuk memastikan supaya kita tidak keluar daripada jalur Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini dalam kerendahan hati kami berdoa, bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin langkah kaki kami dimanapun kami berada. Bapa, pimpinlah kami untuk terus hidup menurut kehendak dan rencana-Mu, sehingga roh kami peka terhadap hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur untuk orang-orang sekeliling kami yang terus menasihati dan menjaga kami, baik ibu bapa kami, suami istri maupun anak-anak dan keluarga serta sahabat kami. Bapa, berkati kiranya mereka dengan kelimpahan kasih dan karunia yang akan terus menyertai mereka selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Dalam doa yang kedua, berdoa agar sistem pendidikan Malaysia dapat menolong anak-anak kita berkembang secara holistik, bukan hanya memfokuskan kepada pembelajaran akademik dan latihan kemahiran mereka, tetapi juga mementingkan perkembangan watak dan aspek kesehatan sosial dan hubungan. Mari kita berdoa untuk perkara ini bersama. Bapa di syurga, kami berdoa saat ini untuk sistem pendidikan Malaysia. Bapa, kami bersyukur untuk guru-guru yang sudah berhikmat bagi negara untuk mengajar murid-murid. Bapa, berkatilah kehidupan guru-guru, baik kesehatan mereka maupun kecukupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk sistem pendidikan Malaysia, kiranya mereka bukan hanya memfokuskan hanya kepada pembelajaran akademik dan latihan kemahiran mereka, tetapi juga mementingkan perkembangan watak dan aspek kesehatan sosial dan perhubungan murid-murid. Bapa, terjadilah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi sistem pendidikan di Malaysia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam doa yang ketiga, berdoa untuk pelayanan muda-mudi dan anak-anak di kalangan suku Mendrik di Gua Musang, agar nilai-nilai dan perspektif kerajaan Tuhan yang tepat akan ditanam dalam kehidupan generasi muda, agar mereka dapat bertumbuh. Mari kita berdoa bersama untuk perkara ini. Bapa di syurga, saat ini kami berdoa untuk pelayanan pemuda-pemudi dan anak-anak di kalangan suku Mendrik di Gua Musang. Bapa, berkatilah setiap pemuda-pemudi dan anak-anak yang berada di Gua Musang, agar mereka terus hidup dan bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, kami berdoa agar penerapan nilai-nilai dalam perspektif kerajaan Tuhan yang tepat akan ditanam dalam kehidupan generasi muda dan anak-anak, agar mereka dapat bertumbuh dengan di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka terus Engkau pakai menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada ya Tuhan. Inilah generasi-Mu yang akan Engkau bangkitkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam doa yang keempat, berdoalah untuk perlindungan dan penyembuhan bagi semua yang dijangkiti oleh COVID-19. Doakan untuk program vaksinasi yang cepat, cekap dan pantas terus dilancarkan untuk seluruh negara, terutama bagi mereka yang berada di luar bandar, supaya immunity kelompok dapat dicapai pada akhir tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, saat ini kami berdoa bagi setiap kami dan setiap rakyat Malaysia. Bapa, jadikanlah kami merdeka dari segala jenis sakit penyakit, ya Tuhan, terutama merdeka dalam peperangan melawan COVID-19. Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil, bagi Engkau tiada yang mungkin, tiada yang tak mungkin. Mujizat-Mu ya Bapa tersedia bagiku dan tersedia bagi setiap rakyat Malaysia. Angkat dan pulihkan negara kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau membukakan hati mereka yang tidak ingin divaksin untuk menyerahkan diri mereka agar mereka menerima suntikan vaksin ya Bapa. Terima kasih, kiranya immunity kelompok ya Tuhan dicapai pada akhir tahun ini di dalam nama Yesus. Amin. Dalam doa yang kelima, berdoa untuk pelayanan misi Diosis Sabah
agar kita terus menjadi garam dan cahaya kepada dunia. Mohon dari Tuhan cara-cara baru dan kreatif untuk memberitakan kerajaan-Nya dan menunjukkan kasih serta harapannya. Mari kita berdoa untuk perkara ini bersama. Bapa di syurga, saat ini kami berdoa bagi Diosis Sabah. Kiranya kami terus menjadi tiang dan garam dan cahaya kepada dunia dalam menyampaikan Injil dan bantuan-bantuan serta pertolongan bagi mereka yang memerlukan. Bapa, kami berdoa kiranya hikmat daripada Tuhan terus tercurah, cara-cara baru dan kreatif dapat kami bayangkan dan lakukan ya Bapa, dalam memperluaskan lagi jaringan-jaringan dan jangkauan Injil-Mu diperkabarkan, sehingga mereka yang terhilang diselamatkan, mereka yang tersesat menemui jalan untuk pulang, dan mereka memperoleh kehidupan yang baru, yang penuh dengan harapan yang baru di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengalami dan mengerti kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus menikmati hadirat Tuhan di dalam menyanyikan lagu penyembahan ini kepada Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu
kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Sekarang kita masuk dalam doa Bapa. Sebelum kita berdoa Bapa, mari kita bersama di dalam doa penutup. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam doa dan puasa pada hari yang ke-30 ini ya Bapa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan berikan keteguhan dan kekuatan di dalam hati kami untuk terus dekat dengan Engkau di dalam doa dan menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk hari kami seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau sertai, pimpin dan jaga, dan berkatilah setiap kami bersama-sama mengikuti doa dan puasa ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau mempertemukan kami sekali lagi dalam doa dan puasa pada hari yang keesok, hari yang ke-31 ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doa Tuhan bersama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama di dalam doa berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa di dalam doa dan puasa pada hari yang ke-31.